Tidak boleh ada penyidik nggak ngerti hukum tapi disuruh menyidik. Ini yang selama ini terusan saja yang bikin kita tersesat. Kemudian saudara-saudaraku, ya, saudara tahu bahwa penyidik sebetulnya tidak boleh sembarangan menetapkan seseorang menjadi tersangka apabila unsur-unsur pidana yang disangkakan kepadanya tidaklah memenuhi syarat. Ya. Karena apa? Di dalam pidana itu ada dua. Jadi ada namanya delik umum, ya, itu namanya delik formil. Ada namanya delik aduan. Delik aduan itu harus ada pengadu. Nah, perkara-perkara yang sifatnya delik aduan, maka yang harus melakukan pengaduan adalah orang yang merasa jadi korban. Dalam perkara pidana tidak boleh ada surat kuasa atau dikuasakan kepada orang untuk melaporkan orang lain. Saya tanpa memasuki pada substansi perkara, yang saya ingin sampaikan kepada Anda, Bapak Muldoko, Jenderal Muldoko, beliau itu adalah kepala staf kepresidenan. Dia datang melapor langsung ke Bareskrim Polda Metro Jaya untuk melaporkan siapa yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya dan telah memfitnah. Bukan menggunakan surat kuasa menyuruh pengacara seperti yang terjadi kepada saya. Ya. Jadi saudara-saudara, siapa? Aku Kasih tahu lagi live. saya matikan aja. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa apakah ini suaranya kurang terganggu. Saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya pidana ada namanya pelapor, ada namanya terlapor. Untuk perkara delik aduan itu harus ada pelapor dan ada terlapor menggunakan form B. Sedangkan untuk perkara yang namanya delik formil atau delik umum, artinya dia melanggar hukum, melanggar undang-undang, meskipun tidak ada pelapornya, ya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian boleh melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya. Jadi tidak perlu ada pelapor dan tidak perlu ada terlapor. Yang pasti berangkat dari penyelidikan, kepolisian bisa menemukan bahwa ini adalah merupakan suatu tindak pidana. Lalu ditingkatkan menjadi penyidikan. Siapa pelaku tindak pidana itu? Itulah yang namanya pidana yang sebenarnya. Masyarakat itu perlu tahu. Jangan serta-merta kita dilaporkan, lantas kita mentang-mentang kita patuh pada hukum, kita ini meskipun tidak salah, kita main manut-manut aja. Karena aparat penegak hukum kita jadi banyak yang menyimpang. Karena itu melalui kesempatan ini saya ingin memberitahu kepada masyarakat, kita boleh patuh pada hukum sepanjang hukum itu diterapkan dengan benar. Misalnya yang melakukan kejahatan adalah si A, Anda adalah si B, kemudian yang dilaporkan adalah Anda, ini suatu kesalahan. Jangan mau jadi tumbal. Jadi masyarakat harus tahu, Anda juga dalam hal melapor kepada masyarakat, saya juga himbau, ingat, jangan karena Anda tidak suka sama seseorang, jangan karena Anda benci sama seseorang, kemudian Anda punya uang lantas Anda ingin melaporkan orang yang tidak bersalah. Misalnya yang salah adalah A, yang Anda laporkan B. Ini salah, ini keliru. Mentang-mentang Anda punya teman aparat penegak hukum, Anda menggunakan kesempatan seperti itu, keliru. Jadi melalui kesempatan ini, saya ingin memberitahukan kepada Anda bila ingin melaporkan seseorang, pastikan dulu perkara apa yang Anda akan laporkan. Mentang-mentang, jangan karena mentang-mentang Anda punya duit bisa membayar.
ya, sehingga Anda menggunakan kesewenang-wenangan untuk melaporkan orang yang tidak bersalah. Itu keliru. Bukan cuma keliru, tapi dosanya besar. Tidak usah ibadah, ya. Jadi sekali lagi, kedudukan dalam perkara pidana itu ada namanya korban, dialah yang menjadi pelapor. Ada namanya pelaku, dialah yang menjadi terlapor. Nah, penyidik dalam hal ini bekerjalah sesuai dengan KUHP. Ya, kalau ada pelapor, ya kita terima. Lalu lakukan rangkaian penyelidikan yang benar. Jangan mencari-cari barang bukti sampai orang belum tentu bersalah, kita carikan supaya diumumkan. Ingat, saudara sekalian, kita ini punya keluarga. Kita ini tidak selamanya hidup di muka bumi ini. Jangan bangga dengan bisa menghukum orang. Jangan bangga dengan bisa menjatuhkan hukuman pada orang. Karena sesungguhnya orang itu ada pemiliknya. Siapa? Tuhan. Jadi dalam hal pidana, seorang yang merasa dirinya korban harus betul-betul memang korban. Jangan pura-pura jadi korban. Ya, misalnya yang dituduh mencuri adalah seorang suami, yang menjadi pelapor bukan istri. Karena itu delik aduan, harus suaminya yang menjadi pelapor. Yang dituduh menipu adalah suami. Ya suami yang harus menjadi pelapor, bukan istri. Sekadar melaporkan boleh, tapi si korban langsung harus di BAP. Ya. Kemudian penyidik, tolonglah Anda diberi kewenangan oleh undang-undang. Terima laporan, silakan. Tetapi kalau tidak memenuhi unsur, tolong dilepaskan. Saudara, masalah restoratif justice di Perkap nomor 8 Romawi 7 tahun 2018 itu sudah ada restoratif justice, tapi kepolisian sulit untuk melakukan penyelesaian damai secara restoratif justice karena mereka tidak punya basic skill. Yang punya basic ada di firma hukum Mahkamah Kebenaran. Begitu juga Jaksa Agung telah mengeluarkan Undang-Undang Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Agung nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice. Sorry kalau nomornya saya keliru, maaf. Tapi jelas itu peraturan Jaksa Agung yang mengatur tentang restoratif justice. Tapi sampai hari ini masih jarang kita dengar ada perkara yang diselesaikan secara restoratif justice. Bapak tahu apa itu namanya restoratif justice? Restoratif justice itu adalah pemulihan keadilan. Semua orang yang memang merasa bersalah harus minta maaf. Dan yang menjadi korban harus berani memaafkan. Dengan catatan ada sebuah kompensasi. Yang melakukan kesalahan, dia tetap dikasih hukuman dan sanksi secara finansial. Kemudian kepada yang memang menjadi korban, harus bisa memaafkan dan harus menerima kompensasi dari pelaku sebagai permintaan maaf. Itu adalah restoratif justice. Jadi win-win solution. Restoratif justice sebetulnya ini adalah istilah asing atau bahasa asing, ya, yang sebetulnya adalah penyelesaian berdasarkan kearifan lokal atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, restoratif justice itu mengadopsi dari hukum adat. Di Indonesia ini kental dengan hukum adatnya. Sebelum negara kita ini dijajah oleh Belanda, dan sebelum negara Indonesia itu menganut hukum Belanda, kita menganut dengan hukum adat. Jadi itu yang dipakai oleh Mahkamah Kebenaran. Saudara sebangsa dan setanah air, saya sering melihat ada orang yang menangis karena dihukum padahal dia tidak bersalah. Ya, dosanya ada pada penegak hukum, mulai dari penyidik, JPU, dan hakim. Tetapi bukan sekadar dosa. Kasihan orang-orang ini penderitaannya. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak mengerti hukum.